berikut adalah masalah PCA kita ya. Jadi masalah PCA kita sekarang sudah berubah, sudah ada bentuk matematisnya ya. Jadi kita ingin mencari V, suatu vektor di RP yang panjangnya itu 1 sehingga V transpos S dikali V itu maksimum ya. Nah, ini adalah masalah optimisasi, namun untungnya kita tidak perlu melakukan algoritma numerik atau metode numerik untuk mencari solusi dari ini gitu ya. Jadi kebetulan sudah ada teori di aljabar linier bagaimana mencari V agar V transpos dikali S dikali V itu maksimum. Nah Pak, saya akan menuliskan syarat-syaratnya dulu ya agar bisa kita mendapatkan V tersebut ya. Nah, jadi yang pertama itu S dan sigma ya. Nah, ingat S itu adalah empirical covariance matrix dan sigma itu adalah exact variance matrix ya. Nah, S itu didapat dari data, sementara sigma itu didapat dari random variable. Dan biasanya tuh S itu adalah menghampiri si sigma ini ya. Nah, ini adalah matriks berukuran P kali P yang simetris ya. Nah, dari fakta bahwa S dan sigma itu adalah matriks simetris, maka S dan dapat didiagonalkan ya. Terus bukti bahwa S dan sigma adalah matriks simetris bisa Anda buktikan sendiri ya. Nah, di sini saya tidak akan membuktikannya. Nah, kemudian S dan sigma juga adalah matriks yang definite positif. Nah, untuk teman-teman yang sudah belajar aljabar linier lanjut, Anda tentunya sudah tahu definisi dari matriks definite positif ya. Nah, namun di sini saya akan menuliskan implikasinya itu apa gitu ya. Nah, jadi implikasinya itu apa? Semua nilai eigennya real positif. Bisa 0 sih ya. Bisa 0. Tapi real positif yang penting tuh gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa bukti bahwa S dan sigma itu adalah matriks yang definite positif. Silakan dicari ya, silakan dicoba sendiri. Nah, namun di sini dari kedua fakta ini kita bisa mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks S dan matriks sigma ya. Nah, sebelumnya karena matriks simetris dapat didiagonalkan, selain dapat didiagonalkan dia juga punya kasus khusus lagi, nilai eigennya real. Dan vektor ruang-ruang eigennya saling ortogonal ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai ini. Nah, selanjutnya, jadi karena S itu atau sigma ya, jadi di sini bisa sigma juga atau sigma ya. Jadi S itu adalah matriks covariance, maka kita bisa maka terbukti ya ada teoremanya bahwa terdapat suatu matriks D, matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya merupakan nilai eigen dari S, dan juga terdapat P, sebuah matriks ortogonal yang vektor-vektor kolomnya adalah vektor eigen dari si S. Nah, dan mempunyai hubungan ini ya. Jadi nomor 3-nya dan mempunyai hubungan ini, bahwa S itu bisa didekomposisi menjadi seperti ini ya. Jadi P dikalikan matriks diagonal dikalikan P transpos ya. Nah, ini adalah atau kalau kita buka ya, P-nya itu adalah ini ya, V1, V2 ya, Vn ya. Sorry, bukan Vn, berarti Vp ya. Ada P features ya. Nah, ini adalah lambda 1, lambda 2 sampai lambda P ya. Ini 0 semua nih sisanya. Dan ini adalah V1 transpos, V2 transpos, dan seterusnya sampai Vp transpos.
Nah, seperti ini. Dan si V1 adalah nilai eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1. V2 adalah nilai vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 2 ya. Nah, apa artinya vektor eigen dan nilai eigen? Jadi kalau kita kalikan nih S dikalikan V1 ya. Nah, hasilnya itu adalah lambda 1 V1. Begitu pula dengan S dengan V2, ini hasilnya adalah lambda 2 V2 ya. Jadi S dikali V1 itu adalah kelipatan dari si V1 ya. Nah, apa efeknya sih kita punya seperti ini? Maka kita bisa menghitung ini nih. V1 transpose dikalikan S dikalikan V1 itu apa nih? Nah, ini tuh secara statistik ini tuh adalah variansi dari data di arah pada arah gitu ya, pada arah V1 gitu ya. Tapi kita hitung nih, ini tuh apa sih gitu. V1 transpose, nah ini kan lambda 1 V1 ya. Nah, kemudian lambda satunya saya taruh luar dan V1 transpose dikalikan V1. Nah, kita pakai fakta bahwa si P itu adalah matriks ortogonal. Matriks ortogonal itu artinya P dikalikan P transpose atau P transpose dikalikan P itu adalah matriks identitas. Atau dengan kata lain, V1, V2 sampai Vp itu udah saling ortonormal. Berarti kalau mereka kalau dikalikan itu 1, jadi V1 dikalikan V1 itu 1, tapi V1 dikalikan V2 itu 0. Ya, jadi mereka udah saling ortogonal semuanya. Nah, ini adalah lambda 1. Nah, kita bisa hitung V2 transpose S dikali V2. Nah, ini hasilnya juga pasti lambda 2. Gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu V1, V2 manakah, vektor-vektor eigen manakah yang lambda satunya nilai eigennya itu paling besar. Karena kalau kita mendapatkan nilai eigen yang paling besar, berarti variansi data pada arah itulah yang paling besar. Ya, jadi cukup jelas ya. Jadi kalau kita bisa mencari lambda 1 sampai lambda P yang paling besar, misalkan lambda 3 tuh yang paling besar, berarti arah V3 lah yang paling besar. Arah V3 lah yang kita bisa pakai supaya variansi datanya itu, supaya informasi datanya itu tidak berkurang ya, atau tidak, kalau berkurang juga tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, jadi tadi kita sudah membuktikan ya bahwa di antara semua eigenvektor dengan nilai eigen terbesarlah yang memberikan arah di mana variansinya itu paling tinggi gitu ya. Jadi di antara semua eigenvektor ya. Nah, tapi bagaimana kalau ada vektor-vektor yang lain gitu, vektor yang bukan selain vektor eigen? Apakah kita yakin bahwa yang paling besar itu arah di vektor eigen dengan lambda 1 yang paling besar? Nah, di situ, nah ini kita ada buktinya nih. Nah, jadi ambil sembarang U vektor sembarang ya, akan dibuktikan bahwa U transpose SU itu tuh kurang dari V transpose S V1 ya. Nah, di sini sudah diasumsikan, jadi lambda 1 itu lambda yang paling besar ya. Dan seterusnya ya, sampai lambda P gitu ya. Nah, berarti V1 itu adalah arah yang memberikan lambda 1 itu paling besar, atau variansinya itu paling besar. Berarti dengan kata lain ini variansi dari U transpose X ya, itu tuh selalu kurang dari apapun U-nya, selalu kurang dari V1 transpose X ya. Nah, jadi kita akan mencoba membuktikan ini ya. Nah, jadi saya mulai dari sini ya, variansi dari U transpose X dengan U itu adalah vektor sembarang, itu tuh adalah ini ya. Sudah dibuktikan ini adalah S dikalikan U. Nah, ini saya akan mendekomposisi S-nya, kan S bisa didekomposisi ya, berarti U transpose ini menjadi P dikalikan matriks diagonal, ini adalah P transpose U ya. Nah, ini sekarang saya bisa ubah menjadi seperti ini, P dikalikan P transpose dikalikan U dikali D dikalikan ini ada transposnya, dikalikan P transpose dikalikan U ya. Nah, di sini saya akan meninjau maksudnya di sini saya misalkan menjadi B ya. Ini menjadi B ya. Berarti B di sini saya tulis nih, B adalah P transpose U ya. Atau dengan kata lain ini adalah V1, V2 sampai Vp ya, dikalikan vektor U ya.
Nah, nanti saya akan kembali lagi ke B ini ya. Tapi sekarang saya akan lanjutkan dulu ya. Nah, ini menjadi B transpose D dikalikan B. Nah, D itu adalah matriks diagonal ya. Isinya itu lambda 1, lambda 2, dan seterusnya sampai lambda P, dan sisanya itu 0 semua. Nah, B transpose itu adalah vektor baris, berarti 1 kali P, ini P kali P, B itu adalah P kali 1 ya. Nah, berarti kalau kita kalikan, ini tuh hasilnya tuh adalah ini. Sigma I dari 1 sampai P lambda 1 ya, lambda ke I ya, dikalikan B I kuadrat. Ya, semoga cukup jelas nih kenapa bisa seperti ini. Ya, Anda bisa coba aja nih. Ya, jadi ini kan B-nya seperti ini nih. Ini D-nya lambda 1, lambda 2. Nah, ini B-nya nih. B1 sampai BP. Ini B1 sampai BP. Nah, ini kali ini kan jadinya B1, hasilnya itu sekalikan ini, ntar jadi B1 kuadrat dikali lambda 1 ya, dan seterusnya. Nah, tapi akan saya hapus ini. Nah, kemudian kita akan tinjau lagi ke lambda 1 sama dengan ini nih. Nah, itu tuh kan di sini kan yang lambda 1, lambda 2 sampai lambda P. Nah, pasti akan kurang dari sama dengan kalau kita pakai lambda 1 semua. Karena lambda 1 kan yang paling gede. Ya. Jadi ini saya pakai lambda 1 nih. Jadi bukan lagi lambda I nih. Ini lambda 1 ya. Nah, karena si lambdanya sudah tidak mengandung lagi I, bisa saya keluarkan menjadi seperti ini. Lambda I. Lambda 1, sigma I dari 1 sampai P, dan ini adalah BI kuadrat. Dan ini adalah sama dengan lambda 1 dikalikan norm dari vektor B kuadrat yang sama dengan 1 ya. Jadi ini bisa dibuktikan ini tuh sama dengan 1 ya. Dan kita tahu lambda 1 itu adalah variansi dari V1 transpose X ya. Nah, jadi terbukti bahwa untuk arah apapun ya, arah V1 itu selalu lebih gede dari dia ya. Jadi di sini terbukti bahwa benar bahwa arah vektor eigen dengan nilai eigen terbesar itu adalah arah terbaik lah, yang variansinya itu paling besar. Semoga cukup jelas. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan algoritma PCA itu seperti apa.